Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya kuno banget ya, tapi aslinya punya dampak yang luar biasa relevan buat kehidupan modern kita sehari-hari, yaitu kedaulatan Kristus dalam ketaatan yang menghidupkan. Kita bakal lihat gimana teks-teks sejarah ini sebenarnya bisa mengurai kerumitan keseharian kita. Coba jujur deh, pernah nggak sih Anda merasa kalau ketaatan beragama itu rasanya kayak beban yang mengekang? Di era digital kita yang penuh kebisingan dan distraksi saat ini, gampang banget loh buat kita terjebak pada pemikiran kalau agama itu cuma sekedar daftar panjang berisi larangan dan perintah yang bikin sesak nafas. Tapi coba tebak, sumber teks yang bakal kita bedah hari ini justru membongkar mitos tersebut dengan cara yang benar-benar menarik. Oke, biar nggak bingung, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, fondasi ketaatan yang menghidupkan. Kedua, perjumpaan di Gunung Horeb. Ketiga, jangkar di tengah kekacauan. Keempat, revolusi kasih dan persekutuan. Dan terakhir, menjadi gereja yang dinamis. Yuk, langsung kita bahas. Kita masuk ke bagian pertama nih, fondasi ketaatan yang menghidupkan. Jadi, ada kontras yang kerasa banget di sini. Di satu sisi, kita punya ketaatan legalistik. Anda tahu lah ya, kepatuhan yang rasanya kering, berat, dan cuma mekanis aja, kayak robot. Tapi di sisi lain, ada yang namanya ketaatan eksistensial. Menyelaraskan hidup kita dengan perintah Tuhan itu sebenarnya sama sekali bukan tentang kepatuhan buta loh. Teks kita justru menyoroti kalau ini adalah sebuah respons yang membebaskan. Ini pengakuan atas otoritas Tuhan. Nggak cuma di ruang publik, tapi juga di ruang paling privat di batin kita. Singkatnya, ini tuh pergeseran besar dari sekedar kewajiban menjadi sukacita. Lanjut ke bagian kedua, perjumpaan di Gunung Horeb. Coba deh, Anda bayangin pemandangan ini sebentar. Sebuah penampakan ilahi yang luar biasa megah di Gunung Horeb. Ada api, awan gelap, kekelaman di mana-mana. Kehadiran Tuhan di momen itu benar-benar menggetarkan. Sampai-sampai secara tajam menyoroti betapa rentan dan terbatasnya kita sebagai manusia. Umat pada saat itu, saking gak sanggupnya menanggung beban kemuliaan tersebut secara langsung, mereka sampai butuh mediator, yaitu Musa. Ini benar-benar momen bersejarah di mana manusia sadar posisi mereka di hadapan Sang Pencipta. Nah, kunci utamanya ada di definisi ini. Kita harus mendefinisikan ulang apa sih arti sebenarnya dari takut akan Tuhan. Ingat ya, ini bukan sebuah teror yang bikin Anda gemetaran ketakutan sampai lumpuh. Sama sekali bukan. Ini justru rasa hormat dan kekaguman yang super mendalam atas kemahakuasaan Sang Pencipta. Kenapa ini krusial banget? Karena tanpa rasa kagum yang kudus ini, ketaatan beragama kita pasti bakal merosot lagi jadi sekedar beban legalistik yang kering tadi. Tuhan itu merindukan transformasi batin, bukan sekedar bikin kita ketakutan secara fisik. Terus gimana dong cara mempraktekkannya? Sumber, kita ngasih 3 jalan nyata buat tetap ada di jalur berkat Tuhan. Pertama, ketaatan yang fokus, yaitu menjalani perintah secara presisi tanpa belok kanan atau kiri. Kedua, integritas jalan hidup dengan berjalan setia di seluruh jalan Tuhan. Dan pada akhirnya, ini menghasilkan jalan ketiga, keberlanjutan berkat. Aturan-aturan spesifik ini tuh sama sekali nggak dirancang buat mengekang kebebasan Anda loh. Malah ini ibarat sebuah investasi presisi buat kesejahteraan dan umur panjang untuk generasi-generasi setelah kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jangkar di tengah kekacauan. Mazmur 93 memberikan ilustrasi yang menurut saya relevan banget sama apa yang kita rasakan hari ini. Di satu sisi, ada suara air yang besar atau ombak yang menderu. Ini metafora yang pas banget buat menggambarin dunia kita yang kacau, penuh ancaman, dan benar-benar nggak bisa ditebak. Tapi di sisi lain, kita punya tahta Allah yang berdaulat, yang super stabil dan tak tergoyahkan. Di sini, Allah bertahta bukan sebagai penguasa yang diktator ya, melainkan sebagai sang jangkar yang ngasih kita stabilitas di tengah alam semesta yang lagi berantakan ini. Coba perhatikan gimana kemegahan kosmis ini berdampak langsung ke realitas kita sehari-hari. Waktu teksnya menyebutkan Tuhan berpakaian kemegahan, dampaknya adalah stabilitas ekologis. Bumi diteguhkan dan gak akan goyang. Terus waktu dibilang Tuhan berikat pinggangkan kekuatan, itu artinya otoritasnya abadi sejak purbakala. Dan fakta kalau ia lebih berkuasa dari suara air yang besar, ini menjamin banget kalau hukum dan arahannya sangat teguh serta bisa dipercaya. Logikanya gini, kalau kekuatan alam terliar aja bisa dia kendalikan, dia pasti sanggup banget ngasih arah yang andal buat hidup Anda yang kadang ya penuh kekacauan ini. Oke, kita beralih ke bagian keempat, revolusi kasih dan persekutuan. Rasul Petrus ngasih kita semacam cetak biru lewat 5 karakteristik ini nih. Sehati alias punya kesatuan tujuan. Sejiwa artinya punya simpati yang mendalam. Mengasihi saudara sebagai identitas keluarga Allah. Punya hati yang penyayang.
Dan terakhir, rendah hati buat menekan ego kita. Teman-teman, persekutuan itu bukan cuma organisasi atau klub sosial tempat nongkrong loh. Ini adalah ruang sakral. Ini panggung nyata di mana kedaulatan Allah itu dibuktikan lewat cara kita berinteraksi satu sama lain. Tapi coba deh lihat kutipan ini. Ini adalah instruksi yang luar biasa radikal. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Secara psikologis dan sosial, ini benar-benar langkah yang mengejutkan. Dunia kita kan ngagungin banget ya yang namanya budaya pembalasan, mata ganti mata. Nah, instruksi buat memberkati lawan ini adalah disrupsi total terhadap budaya dunia yang suka balas dendam itu. Mari kita bedah logikanya sebentar. Memberkati orang yang ngutuk atau nyakitin kita itu bukan berarti kita lemah. Oh, bukan sama sekali. Itu justru bukti nyata kalau kita ini beroperasi di bawah logika kerajaan Allah yang jauh lebih superior. Lewat penolakan membalas kejahatan, Anda itu lagi memutus rantai kebencian. Dan pemutusan rantai inilah yang bakal ngejamin kesejahteraan komunitas dan pada akhirnya bikin kita mewarisi berkat serta perlindungan dari Tuhan itu sendiri. Sampailah kita di bagian kelima, menjadi gereja yang dinamis. Dari semua wawasan teologi tadi, kesimpulannya sangat jelas. Sebuah gereja atau komunitas yang dinamis dan inovatif itu nggak mungkin cuma diam statis. Kesadaran akan kedaulatan Tuhan harusnya bikin kita bergerak. Ini selaras banget sama tujuan gereja modern buat jadi agen pemulihan. Artinya apa? Kita dipanggil buat turun tangan langsung merawat alam ciptaannya dan mengorganisasi masyarakat yang lebih adil. Iman itu harus kelihatan lewat tindakan nyata. Yuk kita ubah gagasan ini jadi aksi nyata. Ini ada 3 langkah aplikatif dari momen Gunung Horeb buat kebiasaan Anda sekarang. Langkah pertama, kekudusan digital. Di tengah kebisingan ini, coba letakkan gawai Anda sejenak setiap hari dan bangun kembali hati yang fokus ke Tuhan. Langkah kedua, inovasi perdamaian. Identifikasi konflik yang lagi Anda alami dan jadilah orang pertama yang membawa damai serta memberkati. Langkah ketiga, merawat ciptaan. Tunjukkan kedaulatan Tuhan lewat hal simpel kayak menjaga lingkungan, misalnya nih dengan ngurangin limbah plastik. Sebelum kita selesai, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah jejak digital dan interaksi sosial Anda hari ini benar-benar udah mencerminkan kekudusan dan kedaulatan Tuhan? Ketaatan sejati itu bukanlah aturan yang mencekik kok. Itu adalah jangkar kehidupan yang bawa sukacita di tengah kekacauan dunia. Evaluasi lagi hal-hal yang sering mendistraksi Anda dan jadikan kedalaman kebenaran ini sebagai kompas hidup Anda sehari-hari. Terima kasih banyak udah menyimak paparan ini dan sampai ketemu lagi untuk belajar hal-hal luar biasa lainnya.